Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardis samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Anak-anakku sekalian yang saya hormati, yang saya banggakan, selamat sore, selamat beribadah puasa, selamat menunggu waktu maghrib. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita diberi kesehatan, kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa bertatap muka walaupun dalam dunia maya ya. Semoga pertemuan ini membawa berkah manfaat pada kita semua, amin Allahumma amin. Masih seputar tentang tema tafsir Al-Quran. Perlu diketahui oleh anak-anakku sekalian bahwa ibadah berupa membaca Al-Quran adalah merupakan zikir yang paling utama. Afdhalul azkar qiraatul Quran. Zikir yang paling utama adalah membaca Al-Quran. Dan seyogianya kalau membaca Al-Quran ini kita sambil tadabbur atau angan-angan maknanya. Jadi bukan hanya sekedar membaca, tapi juga mengangan-angan isinya, mengangan-angan maknanya. Maka dari itu pentingnya ilmu tafsir adalah agar kita ketika membaca Al-Quran dengan tadabbur atau dengan mengangan-angan arti dan maknanya. Ulama-ulama dahulu itu Masya Allah sekali di dalam membaca Al-Quran. Ada sebagian ulama yang khatam 1 bulan, ada sebagian ulama yang khatam setengah bulan, ada ulama yang khatam 1 minggu, ada ulama yang khatam 5 hari sekali, ada ulama yang khatam 3 hari sekali, bahkan ada yang khatam 1 hari sekali. Ini ulama-ulama dahulu. Jadi saya mohon pada anak-anakku sekalian, sempatkan diri kita di tengah-tengah kesibukan kita untuk membaca Al-Quran. Nggak perlu banyak-banyak, yang penting istiqomah. Yang penting istiqomah. Ada bahkan sebagian ulama salaf yang 1 hari 1 malam khatam sampai 8 kali. Coba bayangkan, 1 hari 1 malam khatam Al-Quran 8 kali. Berarti sekhataman ini 3 jam. 3 kali 8 24 jam. Itu kalau full, nggak tidur, nggak. Padahal mestinya ada aktivitas yang lain kan, ada tidur, ada makan, ada sholat dan yang sebagainya. Sampai bisa 1 hari 1 malam 8 kali khataman. Ada juga sebagian ulama yang khatam 1 malam 4 kali. 1 malam, coba bayangkan, 1 malam 4 kali. Ada yang 4 kali 1 hari, 1 siang. Jadi termasuk yang khatam 1 malam itu 4 kali dan siang hari 4 kali, malamnya 4 kali, siangnya 4 kali, yaitu As-Sayyid Al-Jalil Ibnul Khatib As-Sufi. As-Sayyid Al-Jalil Ibnul Khatib As-Sufi. Ini khatam malam 4 kali, siang 4 kali. Diriwayatkan pula dari Sayyid Al-Jalil Ahmad Ad-Dawruqi dari Mansur bin Zadan bin Abad At-Tabi'i bahwa beliau menghatam Al-Quran baina dzuri wal asri, waktu di antara zuhur dan asar dia bisa
khatam, 1 kali khataman. Ya setidaknya kita nggak bisa seperti mereka ya, kita sempatkan waktu untuk membaca entah berapa lembar atau berapa makro ya. Itu harapan saya. Apalagi melihat hadis Nabi yang berbunyi begini, likulli harfin minal Qur'an hasanah. Setiap satu huruf dari Al-Quran itu satu kebaikan. Setiap satu huruf. La aqulu alif lam mim harfun. Kata Nabi, saya enggak mengatakan alif lam mim satu huruf, bukan. Walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Tapi alif satu huruf, lam satu huruf juga, mim satu huruf juga. Berarti baca alif lam mim ada berapa? 3 huruf. Alif lam mim. Alif lam mim 3 huruf. Nah, kalau alif lam mim 3 huruf berarti 3 kebaikan. Artinya kalau kita membaca alif lam mim berarti mendapat 3 kebaikan. Sementara dalam hadis itu seterusnya, wa innal hasanah bi asyri amthaliha atau kama qala Rasul. 1 kebaikan dilipat gandakan 10. Berarti kalau 30 kebaikan, kalau 3 huruf alif lam mim kali 10 berarti 30 kebaikan. Bayangkan, kita cuma membaca alif lam mim dapat 30 kebaikan. Ada yang tahu hurufnya Fatihah ada berapa? Saya yakin semuanya hafal Fatihah, saya yakin. Tapi pernah nggak yang menghitung huruf Fatihah ada berapa? Huruf Fatihah dan nggak usah dihitung, saya kasih tahu. Huruf Fatihah itu ada 155. Ada yang mengatakan 156. Kalau Maliki ditulis pakai alif berarti 156. Kalau ditulis tanpa alif, Maliki cuma pakai harokat berdiri, itu 155. Berarti kalau 155 kali 10 berapa? 155 kali 10, 1550 kebaikan. Bayangkan, hanya dia membaca surat Fatihah kita mendapatkan 1550 kebaikan. Kalau kita sholat 5 waktu, 1550 kali 5 berapa? Hitung sendiri. Itu kalau membaca di luar sholat dan tidak punya wudhu. Jadi 1 huruf dilipat gandakan 10 itu kalau kita membaca di luar sholat dan tidak punya wudhu. Misalnya sekarang saya nggak punya wudhu ini. Saya tadi sudah salaman sama istri saya. Habis sholat berjamaah di masjid, saya biasa salaman. Saya sudah batal. Saya baca Fatihah. Maka setiap huruf yang saya baca dari Fatihah dilipat gandakan 10 kali lipat. Seandainya kalian membaca Fatihah atau Quran yang lain, surat yang lain di luar sholat tapi punya wudhu, kita dalam keadaan suci, maka per huruf dilipat gandakan 25. Kalau baca Fatihah dalam keadaan suci berarti 155 kali 25, 3875 kebaikan. Jadi misalnya panjenengan habis sholat asar sampai rumah, cekel Quran, baca Quran, itu per huruf kalau masih dalam keadaan suci dilipat gandakan 25 kebaikan. Berarti 3000, kalau Fatihah berarti dapat 3875. Dan kalau kita membaca dalam keadaan sholat dan sholatnya sambil duduk, maka per huruf dilipat gandakan 50 kebaikan.
Contoh, sholatnya orang yang sudah nggak mampu berdiri, membaca Fatihah 155 huruf, karena dalam sholat sambil duduk per huruf dilipat gandakan 50. Berapa? 155 kali 50 sama dengan 7.750. Dan kalau kita membaca Fatihah di dalam sholat sambil berdiri, maka per huruf dilipat gandakan 100 kebaikan. Artinya kalau sampean sholat membaca Fatihah sambil berdiri, 155 dikalikan 100 sama dengan 15.500 kebaikan yang kita dapat. Itu satu Fatihah, satu rakaat. Misalnya 4 rakaat tinggal dikalikan. Misalnya sholat tarawih tinggal dikalikan. Oleh karena itu, mari kita tingkatkan bacaan kita pada Al-Quran. Semoga apa yang saya sampaikan pada sore ini bisa memotivasi anak-anakku sekalian untuk lebih tekun untuk membaca Al-Quran dan lebih mendalami ilmu tafsir, agar ketika membaca Al-Quran bisa tadabbur atau angan-angan. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.